Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dadi Rohman dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan sedikit tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga umum secara terus-menerus yang diakibatkan oleh kegangguan antara arus uang dan arus barang. Apabila harga-harga dalam suatu perekonomian naik, maka jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan sejumlah yang uang menjadi lebih sedikit. Kita lanjut ke penyebabnya. Penyebab inflasi terbagi menjadi 6, tetapi di sini saya hanya menyebutkan 3, yaitu diantaranya 1. Permintaan melebihi penawaran atau disebut demand pull inflation, yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus karena adanya kenaikan barang atau jasa. Lanjut, kedua, barang yang ditawarkan masyarakat meningkat. 3. Meningkatnya IHK, indeks harga konsumen. Lanjut ke jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dibagi menjadi 3 bagian. Pertama dari tingkat keparahannya, kedua dari penyebabnya yang sangat erat kaitannya dengan arus uang dan barang, dan ketiga dari segi asalnya. 1. Berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan yaitu di bawah 10% per tahun, sedangkan antara 10-30% per tahun, dan berat yaitu antara 30-100% per tahun, dan yang sangat berat di atas 100% per tahun. Lanjut, kedua, inflasi berdasarkan tingkat penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Demand pull inflation, inflasi yang disebabkan karena adanya kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa, dan sering disebut juga sebagai inflasi sisi permintaan. 2. Cost push inflation, inflasi yang disebabkan dengan adanya kenaikan biaya-biaya produksi. Lanjut, 3. Inflasi berdasarkan asalnya, yang dimana inflasi yang berasal dari luar negeri, inflasi yang timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya barang di dalam negeri. 2. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Lanjut ke dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak inflasi yaitu diantaranya 1. Merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap karena menyesuaikan upah atau gaji yang biasanya mengikuti kenaikan harga dengan jarak waktu yang agak lama. 2. Menyebabkan harga barang ekspor menjadi mahal. 3. Menyebabkan orang-orang segan untuk menabung. Dan keempat, dapat menciptakan ketidakpastian. Lanjut ke cara mengatasi inflasi. Inflasi dapat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kekhawatiran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha menekan inflasi yang serendah-rendahnya. Apabila inflasi dibiarkan secara terus-menerus karena pemerintah mengizinkan penambahan uang, maka inflasi tersebut disahkan. Apabila tidak, inflasi yang disertai dengan kenaikan persediaan uang, maka inflasi itu tidak disebut dengan inflasi yang tidak disahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.